Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali dalam sharing session Library Cafe dalam bentuk podcast. Seperti biasa, Library Cafe, listen, learn, and share your experience while connecting with others. Saya Sofia Mahardianingtyas selaku host pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, influencer spesial kita yang selalu kita hadirkan dalam Library Cafe, kita sambut Bapak Dr. Arief Tri Hardianto. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke. Ya, jadi rekan-rekan, kita akan ngobrol dengan beliau dengan tema hari ini tentang akselerasi Gia Corpu. Dan tentu saja sudah sangat tepat sekali ya influencernya adalah beliau, karena sebagaimana kita tahu Gia Corpu itu sangat lekat dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Sebelum kita masuk ke obrolan kita, saya bacakan dulu profil singkat dari beliau. Bapak Dr. Arief Tri Hardianto, AK, MBA, CMA, aduh panjang banget. CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE. Beliau adalah Kapus Diklat Was BPKP sejak Oktober 2020 sampai dengan hari ini. Dan sebelumnya memang pernah ternyata riwayat jabatan Bapak memang pernah di Pusdiklat ya Pak ya? Ya, mengawali karir di sana sebagai struktural gitu Pak ya. Kemudian juga pernah di Puslitbangwas, kemudian di Kedeputian Penyelenggaraan Keuangan, Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, lalu Kepala Perwakilan di beberapa. Di Banten. Hanya satu Pak ya, di Banten. Lalu kemudian juga di Biro Renwas yang sekarang MKOT, dan juga pernah menjadi Direktur Investigasi dan juga di Deputi Perekonomian. Oke, jadi kalau nggak salah podcast, sharing session kita yang lalu itu waktu Bapak masih jadi Direktur di Perekonomian Pak? Ya, MPAK saya ingat. Iya benar, kita ngobrol. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi. Iya, benar sekali. Oke, Pak Arief, jadi kalau kita flashback, jadi kira-kira sudah setahun lebih Pak ya Bapak menjabat sebagai Kapus Diklatwas gitu kan. Kita semua sebagai pegawai BPKP gitu ya merasakan ada perubahan gitu Pak ya, perubahan-perubahan besar gitu ya. Di antaranya mungkin yang jelas kelihatan tuh munculnya nama Gia Corpu ya. Singkatan dari Government Government Internal Auditor Corporate University. Kemudian juga mekanisme diklat kita juga banyak yang makin keren sih rasa-rasanya. Tapi kalau boleh Bapak ceritakan gitu ya, perubahan-perubahan besar apa yang sudah terjadi selama Bapak memimpin sebagai Kapus Diklat? Ya, yang pertama tentunya tadi ya, perubahan dari Pusdiklatwas menjadi Gia Corpu. Tapi sebenarnya perubahan itu secara resmi kan di launchingnya di tahun 2019 pada saat ulang tahun BPKP di 30 Mei. Kemudian ya biasalah berproses, dan pada saat saya kebetulan diberikan amanah untuk menjabat, memang dari awal saya sudah punya tekad untuk mengakselerasi Gia Corpu ini dengan perubahan-perubahannya. Nah, yang kedua memang di proses pembelajarannya ya, yang tadinya ya mungkin kita bicara sistem pembelajaran yang klasikal ya di kelas, dan kebetulan karena ada pandemi yang mengakselerasi juga ya, mendorong kita harus adaptif dengan pandemi tersebut ya, artinya kita tidak boleh pembelajaran tatap muka secara langsung, maka kita merubah ke dalam tatap muka PJJ ya, jarak jauh. Kemudian kita mengembangkan produk-produk turunannya ya, ada MOOC, kemudian ada microlearning, dan yang terakhir mungkin yang nampak sekarang ya perubahan fisik ya, infrastruktur memang banyak mengalami perubahan besar ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita lagi main-main ke Pusdiklat nih ya guys, auranya itu kayak di Google kekinian banget. Ya kayak lagi kerja di Google Pak ya. Dan tentu saja itu menginspirasi banyak kantor-kantor, maksud saya unit kerja lain di BPKP gitu ya. Kita pengen menghadirkan suasana kerja yang nyaman, ya co-working space dan sebagainya. Nah, sekarang terkait dengan itu tadi Pak, istilah
Giakorpu itu apakah sebenarnya itu sama dengan Pusdiklatwas atau bagaimana Pak? Eh, Kalau Giakorpu berarti kan ada dua kata ya, Gia dan Korpu. Korpu itu Corporate University. Nah, memang ada kebijakan dari pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 5 mengenai ASN yang diturunkan ke PP 20 ya, manajemen ASN. Di situ jelas sekali bahwa eh, eh, proses pembelajaran ASN dilakukan secara terintegrasi ya dalam bentuk corporate university. Nah, yang kedua adalah penamaannya ya, GIA, Government Internal Audit Corporate University. Nah, menjadi sangat menarik pada saat kita bicara penamaan ini. Kalau di tempat lain mungkin kebanyakan penamaan dari corporate university-nya itu sesuai dengan nama lembaganya ya, misalnya Kumham Korpu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang ini merupakan kalau saya positioning yang sangat bagus ya dari BPKP untuk ya semacam kita tidak bicara memang tidak hanya pengembangan kompetensi untuk BPKP aja ya, karena kita memang diamanahkan di Perpres 192 ya dan beberapa undang-undang lainnya atau peraturan yang lainnya bahwa kita sebagai pembina APIP gitu ya untuk peningkatan khususnya di JFA lah ya, JFA. Nah, tentu saja ini kita nggak mungkin ya membuat korpu yang terlalu sempit ya untuk BPKP sendiri. Jadi kita mau coba bagi saya korpu itu menjadi rumah besar pengembangan kompetensi APIP ya, Kementerian Lembaga Pemda. Sekarang masuk ke korporasi dan bahkan sekarang udah ke universitas ya, seperti itu. Artinya kita bukan BPKP Corporate University saja gitu ya, tapi kita ingin hadir dan bermanfaat untuk aparat pengawasan intern, baik itu di Pemda, kemudian juga kementerian juga ya Pak ya? Iya, jadi kementerian, lembaga, Pemda, korporasi, saat ini udah kita masuk penetrasi ke universitas ya. Jadi kalau mereka mungkin banyak bicara teori, kalau kita praktek ya Pak ya, itu yang tidak dimiliki. Jadi keren sekali Pak, kolaps. Oke. Lalu terkait dengan tata kelola mungkin ya Pak ya, peraturan apa saja yang mengatur sistem pembelajaran di Giakorpu? Nah, dari 2019 memang pada saat itu di launching kita sudah menetapkan ya, tapi waktu itu masih perka ya, peraturan kepala yang sifatnya belum mengatur, sifat aturan itu belum mengatur, hanya lebih ke arah deskripsi aja, ini apa gitu. Nah, oleh karena itu kemarin di awal 2022 ya kita sudah bisa menetapkan peraturan BPKP ya, mengenai sistem pembelajaran terintegrasi Giakorpu. Nah, di sini sekalian kita mencoba mengadaptasikan dengan kondisi-kondisi tidak hanya di Pusdiklatwas, tapi juga kita udah bicara besaran di BPKP. Jadi ada tiga materi yang di cover dalam perban tersebut. Yang pertama adalah Bangkom, ya, bagaimana pengembangan kompetensi. Yang kedua kita bicara pengelolaan pembelajaran. Ini nanti akan lebih menarik lagi ya, bicara bagaimana pengelolaan pembelajaran di dalam bentuk Giakorpu. Ya, yang terakhir adalah manajemen pengetahuan. Ya, karena arahnya adalah bahwa nantinya di dalam unit-unit di Giakorpu nantinya ada yang memang khusus untuk mengembangkan pengetahuan, yang hasilnya nanti akan digunakan ya oleh pengelolaan pembelajaran untuk disampaikan ke semua pegawai BPKP ataupun APIP seperti itu. Iya, kalau dari jawaban tadi sekilas saya rasa tidak hanya Pusdiklatwas ya, tetapi kalau ngomong pengembangan kompetensi sangat terkait sama Biro SDM misalnya, kemudian juga pengelolaan pengetahuan itu termasuk ruang lingkup pekerjaan dari Puslitbangwas kan, artinya berarti memang dengan GIA Korpu itu gini Pak ya, mengintegrasikan bukan hanya sistem tetapi juga unit-unit kerja Pak ya? Ya itu nanti mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan kan, kita bicara
Korpu dengan pusdiklat sebelumnya itu apa sih yang membedakan kan? Ya memang seperti itu ya. Kalau kita bicara Korpu, sebenarnya ini kan pembelajaran yang terintegrasi tadi, artinya bagaimana Pusdiklatwas itu sebagai learning office sebenarnya, sebagai kantor pembelajaran yang pengembangan kompetensinya seharusnya mendukung pengembangan kompetensi untuk pencapaian sasaran strategis ya dari organisasinya, dari BPKP gitu. Jadi makanya yang pertama yang mencirikan apa itu beda Korpu dengan sebelumnya dengan Pusdiklatwas. Yang pertama ada namanya learning focus. Ya, fokus pembelajaran. Jadi fokus pembelajaran itu sudah ditetapkan untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan sastra ya, sasaran strategis dari BPKP. Itu yang utama. Sehingga di situ nanti turun ya, sebagai suatu fokus pembelajaran nanti akan diturunkan setiap tahun apa detailnya yang kembali lagi akan tetap mengarah ke bagaimana pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis dari organisasi gitu. Oke, jadi memang benar-benar ini Pak ya, dalam helikopter view-nya adalah demi pencapaian misi dari BPKP itu sendiri Pak ya. Yang mungkin kalau kita bicara dulu lah ya, sebelumnya lah Pusdiklat mungkin ya tidak atau belum begitu sepenuhnya lah. belum begitu sepenuhnya mengarah apa yang dilakukan oleh Pusdiklat belum sepenuhnya sejalan atau selaras dengan kebutuhan organisasi untuk pencapaian sasaran strategisnya. Oke. Nanti kayaknya kita dalamin lagi terkait perubahan nilai apa saja ya dalam rangkaian proses belajar yang saya bilang dimotori oleh Pusdiklatwas Pak ya. Ya. Tapi sebelum itu kami dengar bahwa Pusdiklatwas itu mengembangkan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Mengapa demikian Pak? Jadi memang kita diberikan tugas lah ya oleh pimpinan untuk mengembangkan sertifikasi. Ya, sertifikasi. Sudah ada 2 jenis sertifikasi yang sudah berjalan, di launching dan sudah berjalan. Yang satu adalah CGCAE, ya. Yang kedua adalah CIE. Nah, itu memang karena kita bicara sertifikasi, maka itu ada dua elemen penting nih. Jadi kita bicara kompetensi itu akan kayak kita bayangin segitiga. Yang atas adalah kompetensi, ya. Kompetensi ini akan dideliver melalui pelatihan, ya, which is ya udah Pusdiklat atau Giakorpu bisa gitu ya. Nah, kemudian kompetensi yang telah dideliver tadi ada uji kompetensi. Nah, kalau kita bicara sertifikasi itu kita bicara sampai dengan uji kompetensi, gitu. Yang notabene harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan yang tadi yang mendeliver proses pelatihannya beda gitu. Nah, pada saat kita bicara CGCAE kita dapat nih ya, artinya dengan Puspin oke lah kita bisa bagi itu. Nah, pada saat CAE dengan teman-teman di Kedeputian Akuntan Negara. Nah, tapi ternyata kalau kita bicara sertifikasi, ya kan berarti ada orang yang atau lembaga yang certified. Pertanyaannya adalah apa dasarnya lembaga tersebut men-certified gitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, sehingga seharusnya secara pemerintahan Indonesia kan sudah ada nih BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi memang arahnya yang menguji kompetensi itu ya suatu lembaga yang memang terakreditasi atau diberikan izin untuk menguji gitu. Nah, itulah bentuknya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi gitu. Dan memang kami mencoba mencari informasi ya, bertanya sana sini untuk menemukan kira-kira LSP yang cocok untuk BPKP itu apa gitu. Ya, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa sepakat, bisa menentukan bahwa
Oh iya, yang cocok itu ya LSP bentuk kedua gitu. Bentuk kedua itu ya nantinya yang mengelola kita. Jadi LSP itu ada di BPKP. Gitu. Dalam hal ini sudah dibuat peraturan kepala BPKP yang meletakkan LSP itu nomenklatur ketuanya adalah Kapus Diklat Was gitu. Jadi ya relatif nantinya akan dikelola quote and quote ya operasionalnya di Pusdiklat Was. Nah, LSP inilah yang khusus untuk pengembangan sertifikasi yang non jabatan fungsional auditor. Tapi sejauh ini baru CGCAE Pak ya? 2 sama CIE. Oh, sama CIE. Ya. Oke. Jadi keren sekali inovasinya, kita memiliki LSP dan sudah ada 2 sertifikasi yang bisa kita sediakan di situ. Kami perhatikan jadi dalam rangka membuat GIA Korpu yang coveragenya memang benar-benar untuk APIP di berbagai institusi, ada kata kunci juga di situ networking ya Pak ya. Yeah. Pusdiklat Was gitu ya, dalam konteks GIA Korpu membangun networking yang begitu bagus gitu ya, termasuk di dalamnya soal foreign expert. Yeah. Nah, ini bikin kita bertanya-tanya gitu ya, bagaimana cara membangun ini Pak? Ya, kalau untuk yang foreign export, sebenarnya kan kalau kita bisa networking itu kan individual ya, individual. Kan individual dalam membangun jejaring itu kan ya juga nanti bisa jadi kalau secara formal jadi lembaga gitu. Jadi untuk yang expert dari luar negeri itu memang ya kita terus mengidentifikasi aja di BPKP yang punya networking siapa gitu kan, pasti ada gitu, ada. Nah kita mencoba melalui jalur-jalur yang sudah tersedia gitu, walaupun kita juga membangun ya. Kalau yang kami coba bangun secara by design ya, itu yang terakhir itu yang dari Queensland ya, dari Queensland. Kebetulan ada perwakilan negara bagian Queensland di sini, kontak saya, dia menawarkan sesuatu, terus kita tangkap ya, tangkap, akhirnya ya kita coba maintain ya, kemudian sebenarnya kita cari aja sebenarnya apa sih benefit yang buat kita gitu. Yeah. Gitu. Kalau yang lain lewat jalur-jalur yang sudah ada sebenarnya, tinggal ya kita kontak pertama dengan yang bersangkutan, setelah itu baru kita dengan kita, seperti itulah. Tentunya yang relevan dengan rencana kita tadi Pak ya. Oke. Kedepannya apakah akan menjadi sesuatu yang reguler Pak? Kita menghadirkan foreign expert gitu ya dalam webinar atau mungkin dalam diklat-diklat begitu Pak? Ya saya pikir itu merupakan hal yang tidak bisa kita elakkan ya. Kenapa? Ya karena kan kalau kita bicara pengembangan kompetensi, itu kan kita tidak hanya bicara saya yang bagus nih, terus kita lihat inner di diri kita aja, tapi kita juga harus menambah wawasan dari luar kan. Banyak pengembangan khususnya di bidang kita ya, di bidang pengawasan intern, di bidang audit, itu kan dari luar gitu kan. Jadi kita punya IIA, IIA itu jelas gudangnya quote and quote ya, gudangnya knowledge ya, knowledge maupun experience mengenai audit intern kan. Belum lagi di beberapa negara dan di beberapa orang-orang tertentu yang memang secara internasional udah dikenal ya sebagai yang kompeten di dalam bidang ini. Iya, nanti juga jadi bagian dari rencana kerja 2022 nantinya gitu. Wah, nggak kebayang tuh kalau misalnya diklatnya yang ngajar foreign expert gitu ya, kita jadi harus pakai bahasa Inggris dong. Bukan hanya pengajarnya, tapi pesertanya. Iya. Pesertanya yang sudah teridentifikasi kemarin kan peserta dari Timor Leste ya. Oh. Ya, sebagai peserta pelatihan. Oh, artinya peserta pelatihannya juga dari luar Indonesia. Iya. Oh. Terus yang kedua, yang ini yang kebetulan saya termasuk yang in charge ya oleh Pak Sesma saat itu ya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Bhutan.
Dan mereka udah setuju. Kita tuh udah bicara detail loh, udah bicara kurikulumnya apa, udah kita bikin, kita udah bicara kapan, kemudian kita udah bicara masalah pembiayaan, kita sudah menyiapkan instruktur yang capable ya. Tapi ternyata pandemi merubah segalanya gitu. Tapi kemarin terakhir saya di kontak mereka mungkin ya kalau pandemi bisa berakhir di tahun ini, mereka akan melanjutkan kerjasama. Iya. Dan memang kalau kita baca dari berbagai referensi gitu Pak, sebenarnya memang BPKP ini diakui sebagai institusi audit intern yang sangat unik Pak ya, secara internasional. Iya, intern pemerintah yang sangat unik ya. Jadi tidak mengherankan kalau beberapa negara sudah menunjukkan ketertarikannya untuk belajar dari kita Pak ya. Iya. Oke, nah apakah ada bentuk networking lain Pak selain dengan mungkin secara dalam negerinya, mungkin apakah ada perubahan yang dilakukan di situ? Nah, kalau dalam negeri kan selama ini kita membangun atau memaintain ya, memelihara jejaring dengan kementerian lembaga Pemda. Nah, kemudian kita coba tingkatkan ke korporasi, ya korporasi maupun PT ya, perguruan tinggi, PTN. Ya. Jadi untuk korporasi memang kadang-kadang sesuatu itu kayak blessing in disguise ya. Yeah. Jadi kita ketemu sama orang tadinya bisnisnya yang lain gitu ya. Kayak misalnya saya langsung aja, saya dari Bank Mandiri. Bank Mandiri ke Pusdiklat karena dia pengen kita menggunakan bank dia ya untuk penerimaan PNBP. Ya kan? Awalnya begitu. Awalnya begitu. Nah gitu ya kan. Prosesnya cukup panjang kan, panjang. Dari hasil ngobrol-ngobrol, kemudian kita pengen juga dong masa dia yang mendapatkan kemanfaat besar ya dari kita. Kini pengen juga ya, dan khususnya untuk kita dan Korpu kan, kita diskusi, tanya, sini nawarin, ya Pak nanti kita main aja ke Mandiri Institute gitu kan, ke Mandiri Institute, kemudian akhirnya kita ke sana dan kita banyak mendapatkan hal yang bagus untuk mengembangkan Korpu ya, khususnya untuk sistem pembelajarannya. Kemudian yang lain ya saya ya kebetulan di BI Institute juga, terus di BRI Korpu gitu kan, sempat beberapa kali diundang sebagai narasumber gitu. Itu maksudnya kita yang memberikan transfer knowledge ke mereka atau kita mengundang mereka jadi? Ya kan bentuknya bisa dua arah gitu ya. Dua-duanya Pak ya? Misalnya kalau di BI Institute kalau mereka ada event-event yang bagus ya, mereka ngundang kita sebagai peserta gitu ya. Kalau di BRI Korpu kemarin mereka ngundang kita sebagai narasumber gitu kan, gitu. Kalau di Mandiri kita melihat bagaimana sih teknologi yang dia pakai gitu. Sekaligus benchmarking kita ya. Saya jadi kepikir kalau misalnya ngundang orang korporasi gitu ya jadi peserta kita, jangan-jangan kita diajarin bagaimana cara mengelabui auditor gitu. Oke. Kalau melihat rencana yang rencana pengembangan Giakorpu yang begitu ini ya, komprehensif ya, dan melibatkan banyak unit gitu ya. Kemudian juga networkingnya juga kita harus bangun baik di dalam negeri yang complicated, kemudian juga ke foreign juga. Itu pasti sebuah tugas yang cukup berat. Yeah. Untuk menjalankan tugas yang berat itu kita butuh SDM yang kompeten. Bagaimana persiapan atau mungkin yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan SDM di Pusdiklat, Pak? Nah, karena kita bicara Korpu, maka pengembangan SDM-nya tidak hanya di Pusdiklat. Oh, I see. Iya. Oke. Nah, nanti kita lihat bahwa memang bentuk Korpu ini, khususnya Giakorpu ya, ini menjadi sangat menarik ya, kalau kita nanti bisa lihat hasilnya, ya. Karena Giakorpu ini sebenarnya konsepnya yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi itu tidak hanya Pusdiklat, tapi seluruh organisasi. Nah, misalnya bagaimana, Pak? Nah, misalnya kebutuhan mengenai apa sih kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Deputi 1 itu.
Deputi kan perekonomian. perekonomian. Oke. Kan Pusdiklat nggak tahu, ya kan? Yang tahu ya mereka kan. Ya, jadi kita datengin, ya tadi kita minta apa sih kebutuhan kompetensi apa gapnya, ya kayak dulu kita kenal dengan training need analysis itu kan, Yeah. kita datengin. Nah sekaligus kita minta mereka sebagai untuk menyediakan expertnya kan, expertnya. Jadi dalam proses penyusunan kurikulum, ya itu kita tiktokan lah dengan mereka gitu kan. Kemudian dalam proses mendelivery kompetensinya, ya proses pembelajarannya juga kita menggunakan instruktur lah kan dikatakan itu ya, instruktur dari kedokteran teknis gitu. Sehingga pengembangan kompetensinya ya itu kami harus berpikir yang kita kembangkan itu tidak hanya Pusdiklat Was, tapi semua instruktur yang ada di BPKP lah. Makanya kami punya nih database, ya kami punya database instruktur yang di luar Pusdiklat Was dan Widya Iswara yang ada di Pusdiklat Was BPKP. Nah kemudian yang pertama karena ini kita bicara bagaimana mendeliver suatu knowledge ya, suatu kompetensi, maka mereka juga harus tahu dong bagaimana cara mengajar, ya kan? Kalau masalah substansinya oke lah, teman-teman kedokteran teknis kan yang punya sesuai dengan pekerjaan ya, sehari-hari, dia yang punya kompetensinya lah. Tapi how to deliver knowledge itu menjadi sangat penting, yang mungkin ya mereka tidak banyak yang memilikinya, sehingga ya kami membuat suatu program bahwa seluruh instruktur itu harus TOT. Training of trainer. Ya, harus dia ikut TOT. Semua harus kita TOT-kan. Yang pertama itu. Yang kedua baru kita bicara masih di teknologi pembelajarannya. Ya, sekarang ini kan kita bicara banyak nih ya masalah bagaimana menggunakan IT untuk mendukung teknologi pembelajaran kita, ya proses pembelajaran kita. Itu juga kita kembangkan. Yang kemarin tahun lalu ada berapa? 2 atau 3 kelas lah. Ya kita undang narasumber dari universitas, ya apa sih model-model pembelajaran khususnya yang terkait dengan teknologi. Kemudian yang ketiga juga kita kan mengarahnya ke adult learning, ya adult learning. Bagaimana kita bisa atau teman-teman ya Widya Iswara maupun instruktur itu bisa memastikan bahwa mereka mendeliver caranya, gayanya, prosesnya cocok dengan peserta itu. Peserta kan bukan anak-anak mahasiswa gitu kan, bukan anak SMA ya, tapi udah kita anggap sudah dewasa lah. Nah itu butuh suatu model pembelajaran yang tersendiri. Yang berbeda Pak ya, supaya efektif ya tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Nah kalau begitu kita butuh membangun corporate culture ya Pak. Seperti apa cara membangunnya itu? Kalau kita bicara corporate culture kan harus mungkin banyak ya budaya. Tapi kalau kami akhirnya mencoba, ini dari diskusi ya dengan teman-teman. Kalau kita bicara budaya kan, mungkin kita bicara dulu apa sih sebenarnya core bisnis kita tuh apa sih? Budaya, terus value apa yang cocok untuk core bisnis tersebut. Ya kita sepakat bahwa kalau kita bicara Gia Corpu, bicara Pusdiklat Was, maka core bisnisnya adalah service, pelayanan, ini kan jasa. Jadi kita adalah jasa, ya, jasa bukan jasa diklat enggak, jasa bangkom. Jasa pengembangan kompetensi. Karena kalau diklat itu bentuknya aja. Kalau kita kita mengidentifikasi bisnis kita atau core bisnis kita diklat itu kecil. Ya, tapi kalau bangkom besar gitu, ya. Kalau hanya diklat begitu ikut hadir ujian selesai. Sertifikat selesai, dapat angka kredit atau dapat apalah benefit lain. Tapi kalau bangkom itu bentuknya bisa macam-macam, ya pengembangannya bisa macam-macam, bentuk pengembangannya bisa macam-macam. Jadi supaya lebih luas. Intinya bahwa karena kita di bisnis intinya adalah di pelayanan, maka budaya kita harus budaya melayani, gitu. Yang cocok ya kita harus budaya melayani. Gitu. Nah,
bagaimana proses atau membudayakan melayani itu ya by system. By system. Oke. Ya, by system. Kan untuk kalau kita budaya itu kan supaya orang-orang itu nantinya menjadi terbiasa kan. Nah, itu harus by system. Dan menariknya adalah bahwa sebenarnya sudah ada ya. Yang namanya sistem SMM ya, sistem manajemen mutu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan pelayanan kita terstandarisasi gitu. Jadi kita melayani tapi ya melayani yang terstandarisasi. Maka kita pakai ISO ya. Pakai ISO yang manajemen kualitas itu ya, quality management. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara service pelayanan itu ya, maka saya tekankan ke teman-teman bahwa trust itu menjadi sangat penting. Ya, kepercayaan itu sangat penting. Kenapa? Kita beda, bisnis kita beda dengan bisnis bisnisnya memproduksi barang. Produk kita adalah jasa. Jasa itu pada saat ya udah di-deliver, nggak bisa diperbaiki. Secara langsung nggak bisa. Tapi kalau barang, ya kita produksi, kita kasihkan, kita jual, pembeli komplain, kita bisa tarik, kita ganti barang yang baru. Yeah. Kalau jasa nggak bisa. Ya kan? Jasa nggak bisa. Jasa itu adalah trust, kepercayaan. Ya. Maka itu sangat penting pelayanan-pelayanan seperti itu. Dan resiko terbesar ya tentu saja integritas lah ya, integritas. Jadi sistem kedua yang kita coba bangun budayanya ya budaya anti korupsi. Gitu. Jadi kita kita menerapkan ISO 37001 ya mengenai SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan. Gitu. Nah itulah yang kita bangun kan, kita bikin satgasnya ya, setiap periodik kita kita lakukan monitoring, evaluasi ya, kemudian dibuat program-program tertentu untuk bagaimana sistem itu bisa berjalan gitu. Tapi ini menarik Pak, ternyata tidak hanya dalam hal pekerjaan BPKP melakukan audit, review, atau monitoring dan kawan-kawan, kegiatan diklat pun bisa jadi menimbulkan peluang korupsi Pak ya? Karena ada diklat-diklat, diklat sertifikasi. Oh, oke. Ya, karena dia diuji. Kalau kita diklat aja, itu kan ujinya post test, pre-test aja kan. Yeah. Ya paling post test diumumin yang terbaik berapa. Tapi ya semua lulus, karena semua dapat sertifikat mengikuti. Ya asal hadir 90% aja. Tapi begitu ada pelatihan yang sertifikasi, ya itu kan dia dinyatakan lulus atau tidak, gitu kan, berkompeten atau tidak. Nah itu karena dari sertifikat itu bisa memberikan manfaat, misalnya kenaikan jabatan atau mungkin secara finansial Pak ya, maka sudah menjadi motivasi. Oke. Dan itu dijaga oleh Pusdiklatwas supaya tidak terjadi risiko fraud dan kawan-kawan. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, kita semua tahu bahwa kalau di BPKP itu Pusdiklat itu adalah tempat untuk dalam tanda kutip ya wisata Pak. Maksudnya gini, teman-teman yang di perwakilan dengan yang semangat gitu kalau misalnya ke pusat untuk diklat, jadi kita tambah ilmu gitu kan sambil juga suasana baru gitu ya, terutama dulu ketika belum pandemi, jadi kita belajarnya masih offline. Teman-teman di pusat pun juga kadang kita berguru lagi ke teman-teman di Pusdiklat atau kita lakukan meeting-meeting di sana, dan dari sini kita merasakan ada perubahan arsitektur ya, bukan arsitektur ya, semacam tampilan lah ya, tampilan gitu ya, dan itu membuat suasana yang lebih menyenangkan, kalau boleh kita bilang lebih futuristik. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya makna filosofis atau konsepnya itu seperti apa? Ya, yang pertama mungkin saya harus declare ya bahwa itu idenya bukan ide saya murni. Enggak, itu ada ide semuanya, karena memang saya kolektif. Prinsip saya ada gini, bahwa
yang pertama kita bekerja itu kita banyak meluangkan waktu kita di kantor daripada di rumah. Saya sudah hitung itu. Ya kan, kalau katakanlah dari jam 8 sampai jam 5 saja, itu udah berapa jam? Sudah 9 jam ya? 9 jam waktu kita di kantor. Kemudian kita pulang paling di rumah jam 10, 11 sudah tidur. Nyampe rumah jam 7. Kalau saya sampai rumah setengah 9 atau setengah 10. Itu tiap hari seperti itu kan. Ya paling di rumah 2 jam tidur kan. Pagi bangun berangkat. Artinya kan? Kita lebih lama di kantor ketika kondisinya sadar. Ya. Bukan tidur gitu Pak ya. Nah, berarti kita harus memastikan bahwa suasana kerja itu nyaman. Nyaman, enak, nyaman gitu. Kayak rumah gitu. Iya, nyaman itu. Artinya kita tidak pokoknya nyaman lah. Jadi kita enjoy. Karena katanya kalau kita pikiran kita enjoy itu, maka akan optimal kinerja kita. Gitu. Makanya ya udah kita udah mau bikin apa nih? Memang kita yang pertama yang gedung manajemen yang depan itu kan. Tadi ini mulai dari lantai 2. Ya, lantai 2 itu memang khusus untuk penyelenggara ya, penyelenggara pelatihan. Jadi yang nama penyelenggara itu ya kegiatannya sangat-sangat dinamis lah. Bayangkan ya, kalau misalnya ada diklat dibukanya Senin, ya kan ditutupnya Jumat, ya kan. Senin itu menjadi hari yang sangat hektik di Pusdiklat. Karena semuanya dibuka. Semua bukaan dan rata-rata ya, saya sudah catat nih, rata-rata di setiap minggunya itu 15 sampai 20 kelas. Ya. Habis itu ya, nanti ada penutupan, kemudian mau persiapkan Senin berikutnya kan gitu. Jadi sangat-sangat dinamis penyelenggara tersebut. Sehingga dia butuh nuansa-nuansa yang yang bisa menjadikan moodnya bagus lah ya gitu. Maka di lantai 2 itu kita open space, kayaknya pop itu. Warnanya wah pokoknya ngejreng itu kan. Tapi bagus ya, kalau bikin arsitek kan tata warnanya kan pasti udah bagus gitu. Nah, seperti itu. Kemudian lantai 3 ya. Lantai 3 itu untuk P4. P4 itu perencana, pengembangan, pelaporan dan evaluasi. Ya, sebagai perencana itu ya tugasnya dia bikin kurikulum, ya menghubungi Widya Iswara, ya. Intinya ke arah ya membutuhkan suasana yang lebih agak tenang ya, agak lebih tenang dibandingkan yang di lantai 2 tadi ya. Jadi mereka sepakat untuk ini enaknya kita yang bentuk inilah industrial gitu. Jadi ada temanya tuh. Gitu. Industrial kan, industrial. Nah, sekarang ke lantai 1 nih. Lantai 1 itu yang front office itu sama ruang saya kan. Nah, anak-anak, Pak kita harus futuristik. Apa konsepnya futuristik? Kenapa kita harus futuristik? Ya kita kan harus mengarah ke depan nih Pak. Gini. Apa? Kita diskusi kan futuristik. Akhirnya ya udah, ya saya ngalah gitu. Terus saya ngalah ya. Tapi saya hanya memastikan fungsionalnya ya, functioning dari ruang-ruang yang tersedia gitu ya. Dan akhirnya bisa. Tapi tidak hanya untuk pengelola Pusdiklat kan Pak ya? Enggak. Dari depan ke manajemen, kemudian kita pindah ke kelas. Di situ ada Widya Iswara juga ya. Nah, di Widya Iswara itu, itu rame loh Bu. Bener. Karena saya kan relatif demokratik ya. Saya bilang silahkan mereka yang akan duduk di situ, bahkan Widya Iswara kan lebih lama lagi kan. Mereka sepakat aja. Ruangannya mau didesain bagaimana? Temanya apa? Ya kan, temanya. Jadi disitulah mungkin ada ada pro dan kontraknya, ada yang pro untuk yang existing ya, cubicle. So ada yang sangat sangat ekstrim, bikin open space, ya, open space. Jadi saya bilang, kalau saya prinsip saya dari awal bilang Widya Iswara itu cocoknya, karena dia kan individual ya, cocoknya ini dia maka cubicle. Jadi ya nggak mungkin lah open space, orang nyiapin lihat ini, nggak mungkin lah ya. Jadi butuh privacy. Open space kan menjadikan kita punya privacy sedikit kan di kantor gitu. Saya udah nggak seperti itu, tapi ya udah saya diamin aja. Itu saya minta PPK-nya
tolong rapat dengan mereka. Saya mantau aja, saya ikut, saya mantau, saya nggak memutuskan. Akhirnya di voting lah. Dan yang menang? Yang menang Yubika lah. Sama dengan prediksi saya. Iya, iya. Nah, cuman saya bilang ya udahlah kita untuk yang kita kasih ruangan ya, ya semacam long gitu ya, supaya di situ bisa lebih untuk ketika pingin ya, pengen diskusi berbaur betul gitu ya. Nah itu kita bangun baru. Iya. 6x4 Jadi lumayan. memang sesuai dengan ini Pak ya, karakter dari. Betul. Kita nggak bisa sembarangan ternyata. Iya, iya. Ternyata nggak asal pokoknya open space gitu. Kita nggak bisa main pokoknya. Lalu kalau untuk tamu-tamu Pak, kalau peserta diklat kan ada smart class itu ya? Iya. Oh ya, di situ selain media suara juga kelasnya. Kelasnya alhamdulillah sekarang udah face off lah ya. Kita punya hybrid class. Ya. Oke. Ya, hybrid class. Jadi kelas bisa untuk online dan offline sekaligus gitu. Sebenarnya itu masih belum begitu sesuai dengan impian saya ya. Impian saya itu dari awal saya pengen punya kayak kelasnya di Harvard. Oh, kelasnya keren di Harvard. Nanti saya tunjukin lah, keren. Saya punya filmnya bagus, keren. Tapi ternyata teknologinya nggak ada di Indonesia. Oh, ya, di Singapura. Jangan-jangan ini apa yang gurunya widya suaranya virtual gitu? Oh enggak. Jadi kalau yang kelas yang klasikal itu kan orang ngajar di depannya fisik peserta ya. Ini enggak, kita ngajar di depannya adalah layar. Oh. Layar di situ gede layarnya. Disitulah gambar-gambar orang lagi nge-zoom kan. Jadi pakai zoom gitu. Nah, tapi yang selama ini kan nge-zoom kan gini aja kan. Nah, jadi kayak orang ngajar aja live gitu. Jadi kameranya moving dia. Oh. Kameranya ngikutin gerakan pengajar, kemudian dibantu dengan beberapa pendukung lah. Gitu. Itu yang sama dengan yang di Mandiri Institute. Oh gitu. Ya. Mungkin mereka udah impor. Iya. Ya, tapi akhirnya kita punya hibrid ya, lumayan hibrid itu. Iya. Sepertinya kalau kita bisa mengoptimalkan teknologi, bisa banyak yang bisa kita gunakan ya. Gitu. Berarti yang jelas asal tidak berhenti untuk berinovasi, improvisasi. Gitu. Ya, nanti habis itu kita masuk ke MES. MES sekarang udah beberapa kita permak lah. Mudah-mudahan kalau MES mungkin tahun ini sebagian lantai dasar ada wajah baru lah. Gitu. Wajah baru itu maksudnya orang baru? Bukan. Ruangan untuk tempat tidurnya itu ada yang berubah nanti. Oh, siap. Kan nanti slowly kalau pandeminya over gitu kan akan penuh lagi mungkin ya, atau mungkin sekarang udah mulai. Sudah mulai. Oke, Pak Kapus, kita bicara soal tadi di awal-awal sudah kita singgung. Jadi dengan Gia Korpu itu kita pengen ada nilai tambah dari pengembangan kompetensi itu sampai dengan ke unit-unit teknis misalnya, atau mungkin bisa diistilahkan sebagai learning value chain ya, LVC. Nah, learning value chain itu kan ada empat hal ya, mulai dari analisis kebutuhan pembelajaran gitu. Kalau di Pusdiklatwas seperti apa itu Pak? Nah, memang hal yang kita akselerasi juga ya di Gia Korpu di masa-masa kemarin ya, masa-masa pandemi quote and quote, itu kita mendigitalisasi LVC. Oke. Jadi LVC Learning Value Chain ini kita digitalisasi. Jadi banyak proses-proses yang tadinya manual kita bikin digitalize. Ya, jadi sekarang mungkin sudah hampir 70-80% kita bisa mendigitalisasi LVC. Gitu. Termasuk di sisi analisis kebutuhan pembelajaran Pak ya? Iya. Outputnya apa Pak? Yang dianalisis kebutuhan pembelajaran itu kan outputnya Kaldik ya. Oh, kalender diklat ya. Kalender diklat sekarang sudah bisa diakses. Iya. Udah terdigitalisasi juga. Dan itu berdasarkan kita collecting datanya dari. Menariknya dulu collecting datanya ya, collecting datanya dulu
kita satu-satu tuh, satu ngirim surat sana ya, kemudian kita datengin, ya, pokoknya lama lah. Lama, butuh kemudian, biaya juga. Nah, sekarang dengan teknologi cepat loh, cepat. Jadi kita hanya kirim ya aplikasi ini tolong diisi, ya kemudian proses untuk mengolahnya, menyimpulkannya lebih cepat lagi gitu. Oke. Berarti ini ya manfaat dari kemajuan teknologi informasi. Lalu terkait dengan kurikulum Pak, atau di aspek dari LVC itu adalah Instructional Structure Design? Kalau di kurikulum ya sebenarnya kalau kurikulum itu kan memang ada yang sudah terstandarisasi ya, khusus untuk yang sertifikasi. Kalau sertifikasi kan kita sudah ada standar kompetensinya, udah ada kurikulumnya, tinggal learning prosesnya kan udah jalan terus ya. Dan itu pada saat standar kompetensinya ditetapkan udah dibuat. Yang kedua kan yang diklat yang customize kan, diklat teknik substansi khususnya ya. Itu kan memang kurikulumnya ada yang kita desain sendiri kemudian kita tawarkan, ya, jadi kita sudah punya desain sendiri. Tapi ada juga yang permintaan dari unit atau kementerian lembaga khusus ya. Jadi dia pesertanya homogen dari kementerian lembaga tersebut gitu. Nah kalau yang seperti itu, sepertinya saat ini kita belum bisa mendigitalisasi. Ya. Jadi karena memang kebutuhannya kan memang ya apa ya? Ya paling kita tanya apa sih kompetensi yang mau dibangun apa, yang diinginkan apa, terus gap-nya apa, gitu kan? Baru kita isi kan. Oh berarti kita untuk ngisi gap itu perlu kurikulum yang kita rancang seperti ini, dan seperti itu untuk yang kedua itu. Oke, tapi dia bisa berangkat dari analisis kebutuhan tadi Pak yang di aspek pertama. Lalu pada aspek ketiga dari LVC itu kan kita bicara soal desain dan pengembangan pembelajaran. Itu seperti apa yang dilakukan di Pusdiklat? Nah ini yang menurut saya sangat masif. Digitalisasinya. Oh oke. Ya, jadi kalau sekarang orang daftar di Diklat itu udah pakai regol kan, registrasi online. Ya kan? Mulai dari daftar. Iya, daftar itu udah pakai regol, registrasi online. Kemudian setelah dia ikut pelatihan pertama kali, ya itu udah punya virtual account. Jadi kita harus bikin virtual class lah. Jadi dari virtual account itu nanti di setiap kelas yang akan kita ikuti, kita bikin virtual class. Jadi virtual class itu pesertanya udah ada di situ semuanya. Dari situ kemudian dia bisa mengakses materi-materi yang akan diberikan ya, dari situ. Nah kemudian kalau untuk prosesnya kita udah punya MOC, ya MOC. Massive Open Online Course. Ya. MOC dan sekarang udah banyak ya, udah lebih dari 10 lah materi diklat yang melalui MOC. Kemudian kemarin kita juga mengembangkan micro learning. Ya micro learning ini pembelajaran kecil-kecil lah. Ya, jadi mungkin setara dengan 2-3 JP. Jadi mungkin ya nggak nyampe 1 jam lah lihat video, lihat podcast seperti ini, kita potong-potong masukin ke situ micro learning. Dan micro learning sekarang bisa diakses melalui handphone. Gitu. Dan formatnya udah format handphone gitu. Jadi nyaman gitu ya. Nyaman untuk belajar di mana aja lah. Kapan aja, di mana aja kita bisa belajar. Jadi lebih banyak yang bisa menjangkau. Ya. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Dan micro learning itu gratis. Oh, oke. Ya, itu bentuk dari social responsibility-nya Pusdiklat gitu. Dan yang terakhir nih Pak, yang nggak kalah penting adalah soal evaluasi kan. Dari rangkaian dari LVC. Di evaluasi kan nanti ada feedback ya. Seperti apa feedback yang didapatkan dengan perubahan-perubahan itu tadi Pak? Ya, yang pertama evaluasi kan udah terdigitalisasi juga. Jadi kalau yang diklat teknik substansi ya, yang 5 hari itu ya, itu di akhir hari Jumat ya, hari terakhir itu kan peserta diminta untuk mengisi feedback ya, evaluasi.
baik di penyelenggaraan, di materi, di Widya Iswara gitu. Nah, itu tinggal dia buka account dia. Dia kan punya virtual account tuh. Iya. Ya buat ini dia udah bisa masukin evaluasi gitu. Nah, kemudian evaluasi yang lebih tinggi tingkatannya itu post training impact. Post training impact kita pengen melihat bagaimana impact ya, dampak dari pelatihan terhadap kinerja pegawai, kinerja peserta gitu ya. Nah itu kita juga sudah punya sistemnya, sudah punya digital ya sistemnya untuk post training impact itu. Nah evaluasi tentu saja itu bisa kita gunakan untuk feedback ya. Misalnya evaluasi tentang Widya Iswara misalnya kan, selain diberikan nilai ya juga apa sih yang perlu bisa diimprove ya dari Widya Iswara yang bersangkutan tuh ya untuk satuan per orang gitu. Jadi kami punya database. Ya database setiap 3 bulan ya 3 bulan kami sampaikan tuh ke Widya Iswara. Jadi tahuan siapa yang penilaiannya bagus, ya, nilainya bagus gitu ya. Tiap periode ketahuan gitu. Nah, yang kedua materi ya, materi ini sangat penting ya karena kan Bangkom utamanya itu kan elemennya kan materi, terus Widya Iswara sama peserta kan. Nah, materi ini juga penting. Apakah yang disampaikan itu materinya update ya, terkini, apakah regulasi-regulasi yang digunakan itu regulasi yang memang ya terkini ya, belum apa namanya, jangan sampai kita menggunakan regulasi yang sebenarnya udah diganti gitu kan. Nah, itu ya. Juga apa namanya manajemennya ya di penyelenggaraannya. Penyelenggaraan itu kalau di Pusdiklat, itu macam-macam Bu. Pesan ya, quote and quote pesan dia, feedback dia ya. Dari ya pokoknya dari kelas sampai dengan kamar sampai dengan air gitu. Iya, makanan gitu ya. Jadi kita siap ya karena memang kita ya, inginnya mereka puas lah ya gitu. Yeah. Karena itu tadi ya menyadari bahwa bisnis utama dari Pusdiklat itu adalah service ya Pak ya. Okay. Menarik jadinya kalau dulu kita kasih evaluasi atau feedback nih, saya bicara sebagai peserta. Itu kan kita tulis gitu kan. Nah, itu entah dibaca atau enggak ya mungkin dibaca, tetapi kan tidak terkumpul atau hanya terbatas yang bisa mengaksesnya. Tapi kalau ketika itu sudah terdigitalisasi maka diolahnya lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dan bisa mempengaruhi ke perbaikan selanjutnya itu jadi lebih real time mungkin ya Pak ya. Nah, terkait dengan digitalisasi atas proses pembelajaran ini, apakah melibatkan unit-unit di luar Pusdiklat, Pak? Nah ini ya pasti pasti kita melibatkan khususnya Pusinfo lah ya. Pusinfo itu kan sebagai pusat untuk pengembangan pusat informasi kan di BPKP. Kita pasti ada proses konsultasi, proses supaya yang kita bangun itu ya kalau ada pengembangan apalagi arah kedepannya kita kan akan mengintegrasikan ya antara proses pelatihan di Pusdiklat ya di Korpu, proses pengembangan kompetensi di Biro SDM ya, kemudian perencanaan di MKOT ya, kemudian di Litbang sebagai untuk KMS-nya. Knowledge Management System. Ya, Knowledge Management System. Artinya nantinya katalah Pusdiklat ya, Pusdiklat kan kalau proses kan input, proses output kan. Iya. Nah, output dari Pusdiklat misalnya output peserta pegawai A ini sudah ikut diklat audit investigasi. Ya, output ini akan masuk menjadi input di Biro SDM. Ya kan? Di Biro SDM, oh ya berarti yang bersangkutan sebaiknya ditempatkan di mana? Sudah punya ini nih. Oh, sudah punya. Sehingga nanti keputusan untuk tadi untuk penempatan mana based on kompetensi yang memang sudah dimiliki seperti itu. Nah, nanti kembali lagi output dari SDM bisa kita gunakan juga ya untuk merencanakan pelatihan di dia kurang apa gitu Pak ya kompetensinya, atau mungkin bisa jadi
Punya kompetensi tertentu yang bisa diajarkan melalui mekanisme Giacorpo kan bisa sekali ya Pak? Ya bisa. Jadi kami kalaupun mencari instruktur ya, itu bisa dari database yang ada. Gitu. Ya. Jadi lebih memanfaatkan sumber daya yang ada di BPKP, tidak terbatas pada Pusdiklat. Tapi biasanya Pak ya, kita bicara apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yeah. Nah, bagaimana dengan digitalisasi ini Pak? Apakah kelebihannya sih jelas tadi Bapak ceritakan jangkauan kita bisa lebih banyak, begitu kan ya, variasinya juga mengcover semakin banyak orang yang menjadi pengajar maupun yang diajar gitu ya. Yeah. Adakah kelebihan lain? Terus apakah ada kekurangannya juga? Kalau kalau kelebihan banyak lah ya. Tadi udah diungkapin ya. Kalau kita itu kan jangkauannya lebih luas, waktunya lebih efisien, ya biayanya. Dan fleksibel juga. Ya fleksibel ya, waktu lebih efisien, biayanya mungkin juga lebih terjangkau. Nah, tapi ada kekurangannya ini ya. Kayak kelemahannya lah. Kelemahannya ya teknologi itu kan tetap ya dia juga tergantung pada sistem jaringan lah misalnya kan. Ini kan harus berdasarkan jaringan internet misalnya kan. Kalau misalnya internetnya lelet juga tiba-tiba termasuk jaringan listrik tuh. Oh ya. Iya, kalau tiba-tiba mati jaringan listrik kan udah buyar kan. Buyar gitu. Mungkin kita tidak menghadapi masalah itu di Jabodetabek ya. Kalau Pusdiklat kan di Bogor. Iya, di Pusdiklat sering. Tapi sering, Pak? Sering, di Pusdiklat sering gitu. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua ya di orangnya. Di orangnya. Terus terang kalau ya kan widya suara kita kan atau instruktur kita kan beragam lah ya. Tingkat pemahaman mengenai bagaimana menggunakan IT. Gitu kan. Nggak IT. Jadi kalau saya pantau nih, saya kan memantau di WA Group kan. WA Group misalnya ada proses menggunakan aplikasi yang chatting gitu kan. Itu WI ini kenapa nih nggak bisa masuk gitu kan, nggak bisa. Terus kemudian kan kita punya Kasubit ya, Subkor lah, yang teknologi untuk latihan itu kan. Pak di refresh gitu. Atau mungkin lupa password. Lupa password, bener. Tapi juga sama. Itu kalau misalnya, ini saya dapat tugas besok harus ngajar nih. Minta dong materi-materinya. Padahal materinya udah ada di akunnya dia gitu. Nah, kita punya dashboard untuk widya suara sekarang. Yang namanya Doraemon. Doraemon. Ya, jadi kayak kantong gitu. Jadi jadi widya suara nyari apa aja dari dashboardnya bisa. Itu singkatan, bukan? Enggak. Jadi filosofinya Doraemon dari kantongnya kan, dia mau nyari apa aja di kantongnya ada gitu. Jadi di dashboard itu sebenarnya sudah kita fasilitasi banyak ya. Nah, cuman kembali lagi masalah pemahaman, pengetahuan mengenai penggunaan IT juga ya harus kita bantu lah. Ya. Tapi so far controllable apa ya? Ya, so far ramenya sebelum pelaksanaan lah gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Oke. Sedikit kita kembali ke perannya Giacorpo dalam ini Pak ya, pencapaian visi misinya BPKP gitu. Seperti apa desain proses pembelajaran yang ada di Giacorpo untuk mencapai kebutuhan atau ekspektasi dari organisasi Pak? Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan, learning focus tadi. Intinya di learning focus ya. Jadi ini mungkin saya bicara dulu struktur di Giacorpo ya. Giacorpo itu struktur untuk pembelajarannya itu namanya shadow structure. Jadi shadow melibatkan struktur yang ada di pusat ya, di pusat. Jadi yang struktur tertinggi itu namanya council ya, learning council. Jadi dewan pembelajaran itu tertingginya Pak Kepala, terus Pak Sesma dan para deputi ya. Nah, dia di dewan pembelajaran itu lebih ke arah kebijakan kan. Nah, nanti arahnya adalah dia menetapkan learning focus. Nah, jadi mengkaitkan antara tadi sasaran strategis ya, untuk bisa mencapai sasaran strategis BPKP dibutuhkan kompetensi ini, kompetensi A, B, C, D gitu kan.
Nah, kompetensi inilah yang nantinya setiap tahun akan di-deliver oleh Pusdiklat Was ya, sebagai learning office-nya gitu. Nah, kemudian itu kebijakannya. Kemudian detailnya gimana? Detailnya di bawah Dewan Pembelajaran itu ada komite pembelajar. Ya, ada komite pembelajaran yang quote and quote dijabat ya, dijabat secara shadow gitu kan oleh direktur yang menangani SDM di kedeputian. Oh, gitu. Di setiap Di setiap kedeputian ada direktur yang menangani SDM. Ya, kedeputian itu menjadi akademi. Nah, jadi ada akademi. Ada rektor, ya intinya ada rektor, terus ada dikandikan akademi gitu. Jadi di masing-masing akademi itu ada koordinator pembelajaran gitu, ya, dijabat oleh direktur. Nah, ya kemudian di bawahnya ada namanya SGO ya, Skill Group Owners, jadi mitra pembelajaran. Nah, ini lebih teknis lagi. Ini yang udah bicara kurikulum, ya bicara teknis lah, yang tiktokan dengan Pokja di Pusdiklat gitu. Nah, media untuk berkomunikasi ini itu kita bangun, kita ada setiap periodik itu kita bikin forum pembelajaran. Ya, forum pembelajaran itu tata kelolanya untuk level Dewan Pembelajaran minimal setahun sekali. Untuk komite itu kita 3 bulan sekali kumpul. Nah, untuk yang skill group ya mitra itu setiap saat. Ya, makanya banyak teman-teman ke Pusdiklat atau teman Pusdiklat ke sini itu dalam rangka itu. Karena begitu ditetapkan lah, misalnya sekarang nih APP. Ya, APP. Ya, itu kan merubah fokus learning fokus sebelumnya. Ya, tapi udah ditetapin. Jadi di Learning Council yang kemarin ya, di Dewan Pembelajaran kemarin, di forum Dewan Pembelajaran udah ditetapkan. Ya, yang notabene kita udah masukkan untuk APP. Turun kan? Turun ke koordinator pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang pengembangan kompetensinya itu teman-teman gerilya nih, ya, dari Pusdiklat namanya Pokja ke SKU ini, ya tiktokan, kemudian nanti ke atas udah putuskan, ada 6 bentuk 6 atau 5 ya, 6 pembelajarannya, kemudian kelasnya berapa, termasuk kurikulumnya. Oke. Ya. Dan itu semuanya sudah terdigitalisasi, Pak ya? Ya, kalau digitalisasi itu kan nanti prosesnya ya. Kalau ininya ya. Artinya kita punya desain, punya prosesnya yang didukung dengan teknologi informasi sehingga dia terdigitalisasi. Oke. Menarik sekali, Pak, soal digitalisasinya. Mungkin Bapak bisa cerita, apakah ini dilakukan sendiri ya oleh Pusdiklat sebagai learning office atau dengan menggunakan jasa konsultan? Sebenarnya itu di drive dengan anggaran itu. Wah, ini kayaknya ada keterbatasan anggaran. Enggak, karena pada saat kita kan anggaran Pusdiklat kan yang pertama rupiah murni kan, ini sangat terbatas ya. Kemudian ada PNBP. Nah, PNBP inilah ada pengembangannya. Di tarif PNBP itu ada untuk pengembangan. Yang ketiga ada dari STAR ya. Nah, maaf, kalau PNBP itu berarti dari peserta yang non BPKP, Pak ya? Oke. Kalau STAR itu salah satu loan yang dari ADB ya. Oke. Nah, ya kita kebetulan memang selama masa pandemi itu kita blessing in disguise juga. Jadi memang yang tadinya mungkin orang berekspektasi dan terjadi di Pusdiklat yang lainnya itu turun, di Ciawi itu panen gitu. Panen apa, Pak? Serius, panen peserta pelatihan. Kirain panen kasus COVID, Pak. Enggak. Justru panen peserta pelatihan. Melimpah. Melimpah. Jadi kalau saya buka diklat itu udah nggak satuan gitu. Jadi 5 kelas jadi 1, pesertanya kalau 5 kelas beli 150 gitu kan. Dan enak karena bisa by Zoom. Coba kalau dulu. Iya, betul gitu. Nah, ya makanya pengembangannya memang kita punya tim IT di Pusdiklat ada ya mengembangkan. Kemudian juga kebetulan itu kami juga ada Korwas yang quote and quote sangat melek IT dan sangat concern ya untuk yang expose info. Iya, untuk pengembangan IT gitu. Jadi
banyak ide-ide yang kemudian bisa kita kita jadikan itu sebagai suatu inovasi. So, artinya back to the question, sendiri atau konsultan, Pak? Kalau yang itu beberapa sendiri. Oke. Iya. Sebagian dilakukan sendiri, Iya. sebagian dengan jasa konsultan. Tapi nanti yang terintegrasi, yang Dynastar itu pakai konsultan. Iya. Menarik, Pak. Rupanya memang kita sekarang nggak bisa lepas dari kompetensi yang terkait IT, Pak, ya, termasuk di Pusdiklat gitu ya. Nah, kemudian kita bicara lagi soal pilarnya Giacorpo itu tidak bisa lepas dari LMS dan KMS. KMS Knowledge Management System, sementara LMS adalah learning ya, Learning Management System. Bagaimana keterkaitannya, Pak? Ya, learning kan lebih ke arah bagaimana proses mendeliver pengetahuan, knowledge kan, gitu. Jadi ya kita bisa memanfaatkan knowledge yang dikumpulkan quote and quote ya, yang dibangun, dibentuk, dikembangkan di KMS ya, yang dikumpulkan di situ untuk bisa mendukung proses di LMS gitu, proses pembelajarannya. Di misalnya kalau kita bicara LMS itu kan tadi kan, itu kan tahapannya ya sama dengan LVC juga ya, cuman LMS itu lebih ke arah sistem pengelolaan yang teraplikasi aja ya, terdigitalisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan apa nih, misalnya APP lah kemarin, ya APP ini kita juga dari Litbang kan, dari Litbang untuk sebenarnya bentuk utuhnya dari program yang mau kita awasi itu apa sih gitu. Itu kan teman-teman dari Litbang, ya kan, sehingga begitu dari Litbang kemudian dideliver melalui LMS gitu, ya, sehingga kami untuk yang kompetensi yang spesifik ya dari Litbang, ya udah daripada pengetahuannya termasuk orangnya gitu, ya orangnya suruh ngajar gitu. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan sama sekali ya, Pak. Seharusnya mungkin kedepannya kita bisa optimalkan itu posisi masing-masing itu ya. Apalagi kalau nantinya juga kita bisa melibatkan di akademi. Itu akan sangat-sangat bagus tuh. Jadi kalau seperti Puslitbang Was, kemudian Pusinfo ya, kita kan punya beberapa pusat ya, Pusbin gitu kan, dan biro-biro yang di bawah kesesmaan itu bukan akademi ya, Pak? Jadi dia masuk sebagai pusat-pusat ya, pusat untuk enabler yang mendukung. Jadi kan akademi itu di kedeputian ya, akademi, kemudian Pusdiklat sebagai learning office, ya kan, kemudian unit-unit pusat-pusat dan biro-biro itu dia sebagai unit-unit untuk mendukung yang spesifik gitu. Tapi perannya lebih sebagai enabler, Pak ya, bukan teknis ke pengawasan intern seperti di kedeputian gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan semua perubahan ini, kemudian desain yang sudah dibuat pasti punya ekspektasinya dalam waktu yang direncanakan lah, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Tantangan apa saja, Pak, yang ditemui oleh Pusdiklat Was dan Giacorpo? Ya tantangannya kita membangun trust itu. Yang pertama kita membangun trust ya, kepercayaan. Kita harus selalu memupuk, mengembangkan, memelihara kepercayaan itu. Ya, karena memang tadi saya katakan kita bisnis kepercayaan. Ya kan, kepercayaan. Punten, Pak, Bapak sampaikan memelihara. Kalau memelihara itu berarti sudah ada, dijaga biar tidak turun. Berarti kita bisa bilang bahwa kita sudah memiliki trust itu ya, Pak? Tidak. Itu bisa dilihat dari jumlah peserta yang ikut pelatihan, ya, itu kan banyak ya. Dan juga dari feedback itu. Iya, jadi banyak setahun lalu katalah ya, ada satu instansi yang mendiklatkan pegawainya seluruh Indonesia, sehingga menjadi 40 kelas, bayangkan. Satu instansi 40. Hanya dari satu instansi? Iya. Gitu. Jadi saya sempat tanda tangan tagihan itu ada 5 miliar.
Wah, jangan-jangan Hah? kalau Iya nggak? ini PNBP berarti Pak ya? PNBP. Oke. Ya. Jadi mereka mempercayakan pada kita. Jadi trust. Yang kedua, kita kan mendeliver Bangkom, kompetensi kan. Ya kita harus berkompeten. Ya kan? Kita harus berkompeten di segala aspek lah, di segala aspek yang mendukung delivery dari Bangkom. Kan aspeknya apa? Yang pertama ya WI. Ya WI kita harus kompeten. Ya kan? Kita harus selalu mengembangkan kompetensi dari WI. Yang kedua, manajemen kan. Manajemen juga harus berkompeten. Ya, yang ketiga, kita bicara infrastrukturnya kan. Tadi sistem-sistemnya harus kita jaga. Ya, kita kembangkan supaya sistemnya juga berkompeten. Ya, termasuk sarana prasarananya, ya kan. Sarana prasarana termasuk bahan ajarnya. Ini berapa tadi? 5-6 elemen pendukung diklat ini yang harus kita jaga, tantangannya di situ. Dan memang tantangan terbesar ya kembali lagi di SDM. Ya, di SDM. Karena kan kalau misalnya kita bicara IT, ya itu kan relatif under control kita, manajemen ya. Ya, sepanjang kita punya dana, kita tahu yang kita inginkan apa. Kalau kita nggak bisa, outsource aja. Kan gampang seperti itu kan. Dan relatif, IT memang selalu berkembang, Pak ya. Relatif gampang lah. Ya, tapi kalau bicara SDM, ya kita pengen punya, kita udah punya nih program pengembangan. Ya kalau mereka nggak mau berkembang kan susah kan. Nah gitu. Kan orang trust sama Pusdiklatwas dan juga BPKP itu karena kualitas sumber daya manusianya. Kalau misalnya orangnya ternyata memang tidak kompeten gitu ya, instrukturnya dan pendukung-pendukungnya, ya mereka tidak akan trust juga, tidak bisa menyampaikan dengan baik misalnya. Dan yang nggak tahu keberapa ketiga atau yang ini itu adalah update gitu. Jadi kita harus mengupdate, mengupdate dengan perubahan-perubahan lingkungan, pengembangan, perkembangan masalah audit intern itu kita harus selalu update gitu. Ya, jangan sampai pesertanya lebih pintar daripada kita gitu. Itu tantangannya di situ juga gitu menurut saya. Dan kalau saya perhatikan dari beberapa poin tantangan yang Bapak jelaskan tadi, ada kunci kata kerjanya adalah memelihara. Kalau memelihara itu kadang-kadang terkesan seperti stuck ya. Apakah begitu atau sebenarnya tidak hanya dipelihara, tapi ketika kita melihat peluang perbaikan, we will improve? Ya, memelihara itu konteksnya bisa statis ya. Kalau sudah pelihara nanti dikembangkan. Atau memelihara akselerasi itu tadi Pak ya, sesuai dengan topik. Ya, bisa. Stay accelerating. Oke. Baik Pak. Dengan perubahan-perubahan itu tadi kita sudah merasakan lebih banyak manfaat dari digitalisasi, kemudian juga perubahan tata kelola dan sebagainya, kehadiran Giacorpu. Pastinya tidak hanya sekedar trust yang dibuktikan dengan banyak orang daftar ya, banyak institusi yang berminat menjadi peserta pelatihan, tetapi pastinya ada penghargaan atau apresiasi. Apakah penghargaan ini diperoleh Pak? Ya penghargaan yang pertama dari LAN ya. LAN itu mungkin ya kalau boleh dikatakan hampir setiap tahun kita dapat gitu. Karena kan suka temanya kan bisa lain-lain ya, tema per tahunnya lain. Kemudian dari Menpan, kalau LAN itu lebih ke arah kita sebagai lembaga diklatnya, ya kan. Kalau Menpan itu kita dapat kemarin pelayanan publik. Pelayanan publik, kemudian kemarin kita ikut nih, baru pertama kali ikut di BSN. Badan Sertifikasi Nasional. Jadi kita ikut dan ternyata dapat juga gitu. Jadi kemudian juga ini yang berkaitan dengan pengelolaan pelatihannya ya. Dengan yang lain ya, karena kita untuk yang COVID kemarin kita kerjasama dengan Pemkot Bogor ya. Kita mendedikasikan kampus 2 itu ya sebagai untuk tempat isoman ya. Kita dapat penghargaan lah dari Kota Bogor. Nah, memang kedepannya saya menantang nih teman-teman kan. Kita kan udah quote and quote udah biasa lah menerima penghargaan di dalam negeri gitu kan. Oke, kita keluar gitu. Kita keluar ya. Apakah kita terakreditasi nggak? Kalau di luar itu kita dapat akreditasi nggak penghargaan itu? Itu salah satu tantangan yang berkaitan dengan penghargaan. Menarik sekali.
Apakah itu sudah masuk dalam rencana gitu atau Ya, di baru? 2002 ini. Oh, oke. Jadi ada target penting di situ Pak ya, Ya, untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan secara ya, internasional. ya. Ada rencana yang menarik lain Pak? Yang lainnya di tahun 2022? Ya tetap ya kita pengen juga melihat korpu di luar tuh gimana sih gitu, ya kan? Ya nanti kita kebetulan saya kan alumni Civil Service College-nya Singapura. Jadi saya sempat training di sana berapa ya, tiga minggu lah, sehingga jadi alumni ya. Dan saya melihat pengelolaan pelatihan ini sangat efisien di Singapura. Ya mungkin kita bisa ada hal-hal yang bisa kita contoh lah itu. Iya. Kita bisa nge-benchmark di situ. Kemudian kalau di fisiknya terus ya kita akan terus mengimprove sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan. Tidak Ya. hanya gedung Pak ya, Ya, termasuk peralatan-peralatan pembelajaran tentunya. iya, iya. Termasuk mungkin sinyalnya akan kita perkuat lah, ya, supaya lebih nyaman lagi. Untuk fisik, ya fisik kita akan bangun. Sekarang kan teman-teman TU kan masih ketercecer ya, masih tercecer, belum dapat tempat yang representatif lah. Kita akan bikin ya semacam TU Tower lah, atau TU Center itu. Jadi di situ berkumpul teman-teman dari TU di satu bangunan tersendiri yang lebih representatif lah. Gitu. Oke. Kita bicara soal 2022. Mungkin ini the last question ya Pak ya di obrolan kita. Apa ekspektasi Bapak terhadap Pusdiklatwas ya, terhadap Giakorpu juga, terutama berkaitan dengan kalau saya lihat perannya yang begitu penting bagi BPKP sebagai sebuah learning organization, artinya tidak bisa berhenti, harus terus belajar. Nah, dikaitkan dengan Pusdiklatwas atau Giakorpu, ekspektasi Bapak seperti apa? Ya masih banyak ya, sebenarnya area-area untuk perbaikan tuh masih banyak lah. Kita harus selalu mencari hal-hal yang bisa kita perbaiki ya. Jadi ekspektasi saya ya tentunya proses digitalisasi itu menjadi semakin utuh ya, jadi semakin utuh, semakin mature tentunya ya. Kemudian SDM-nya juga quote and quote sangat mumpuni gitu ya, sangat mumpuni, baik dalam cara menyampaikan, penggunaan teknologi pembelajaran gitu kan, maupun substansinya ya, substansi di proses pembelajaran gitu. Kemudian ya saya sangat mengharapkan kita tuh punya menjadi apa? Kita punya produk-produk yang spesifik gitu ya, yang spesifik. Jadi kalau orang ngomong apa audit kinerja ya kan, wah itu pakai modelnya Pusdiklatwas gitu, BPKP gitu. Saya pengen seperti itu. Ya. Itu ternyata nggak gampang, membangun seperti itu nggak gampang. Karena memang kalau untuk pengembangan ya itu butuh orang yang atau butuh sekelompok orang yang memang mau seperti itu. Nah dalam kondisi saat ini memang saya melihat teman-teman Widya Iswara itu jadwalnya udah padat gitu ya. Jadi karena banyaknya request itu tadi ya. iya, jadi waktu untuk pengembangannya menjadi kurang banyak gitu ya. Mungkin kedepannya kita cari expert aja, kita nyewa expert gitu ya, nyewa expert tuh ngembangin sehingga ya itu kita bisa lebih meningkatkan pelayanan. Okay. But to conclude, kita on the track Pak ya untuk mencapai ke arah ekspektasi itu. Ya kita ya insya Allah on the track lah. Cuman mungkin saya selalu melihat, saya suka model life cycle itu ya, life cycle. Jadi baik untuk produk maupun kondisi organisasi kita, ya kan. Kalau life cycle itu kan ada introduction, growth, mature, kan, decline gitu. Ya artinya apa? Artinya strategi kita harusnya cocok tuh dengan kondisi kita.
Ya, misalnya, wow, udah bagus nih ya, udah bagus, sudah mature. Habis mature itu apa? Decline kan, Iya. turun habis mature itu. Uh-uh. Nah, kalau kita terlena ya, wow, udah nggak ada tadi pengembangan, nanti tiba-tiba kan, loh, kok apa namanya yang disampaikan udah usang, banyak hal yang udah usang, terus teknologinya juga udah kalah sama yang lain lah, karena kita merasa kita udah bagus gitu ya, udah bagus karena memang bisa dibuktikan ya selama beberapa tahun. Tapi karena kita nggak ada pengembangan, tiba-tiba loh yang di luar tuh udah melebihi kita kan gitu. Kemudian udah banyak teknologi di pendidikan ya, yang ternyata udah lebih maju daripada kita. Ya, makanya memang tagline kita ya, kami waktu itu kita harus terus bergerak gitu. Ya, harus terus bergerak. Jadi tagline Pusdiklat itu terus bergerak gitu. Iya. Ya, karena memang nggak bisa kita stay di comfort zone, apalagi ya di zona nyaman itu nggak bisa gitu. Terus bergerak, terus melakukan akselerasi, Pak ya. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Dan rekan-rekan, itulah obrolan kita terkait dengan bagaimana akselerasi Giacorpu yang sudah kita lakukan, ngobrol bareng influencer kita, Bapak Kapusdiklat Was BPKP, Pak Dr. Arief Trihardianto. Pak Arief, terima kasih banyak sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang mendengarkan sama-sama. podcast kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Library Cafe. Listen, learn, and share your experience while connecting with others.